Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Herlina. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 5 Banjarmasin dengan materi teks laporan hasil observasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Siapa hari ini yang tidak masuk, nak? Putri Aska. Sama siapa? Siapa lagi? Tidak ada. Putri Aska aja yang tidak hadir. Baik. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat dengan materi minggu kemarin? Kita minggu kemarin masih belajar tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat pengertian teks laporan hasil observasi? Membaca teks laporan hasil observasi berisi jawaban umum mengenai suatu objek berdasarkan kegiatan observasi. Teks yang berisi penjelasan umum terkait dengan hasil dari analisis dan observasi. Iya, bagus sekali Awab. Terima kasih jawabannya. Beri tepuk tangan dulu dengan Awab. Kemudian tadi Awab sudah menjawab pengertian dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kita juga belajar ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Siapa yang masih ingat? Ciri teks laporan hasil observasi: 1. Bersifat objektif. 2. Ditulis secara lengkap. 3. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. 4. Tidak mengandung prasangka dan dugaan. 5.
Ya, bagus sekali Davi. Terima kasih. Silahkan duduk. Yang lain, beri tepuk tangan dulu kepada Davi. Ya, bagus sekali ya, semuanya masih ingat pengertian teks laporan hasil observasi, kemudian ciri. Jadi hari ini kita masih belajar mengenai teks laporan hasil observasi, tapi kita akan belajar menganalisis struktur dan kebahasaannya. Jadi nak, teks laporan hasil observasi itu memiliki kompetensi dasar, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menganalisis struktur minimal dari 2 teks laporan hasil observasi, kemudian menganalisis aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian manfaatnya menambah pengetahuan serta wawasan mengenai objek yang diamati. Jadi hari ini kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, contohnya di dunia nyata, nak, kita misalnya ingin mengadakan suatu acara pertemuan. Nah, jadi kan kita mengobservasi dulu ke tempat tersebut. Nah, kita lihat dulu bagaimana tempatnya, kemudian apa saja yang ada fasilitas di dalam tempat tersebut. Sudah siap, nak, hari ini kita menganalisis? Siap, baik. Agar kalian lebih memahami tentang struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, setelah ini kalian akan mengamati video mengenai pohon mangga. Sampai 40 anggota dan suku Anacardiaceae. Nama ilmiahnya adalah Machifera indica. Pohon mangga termasuk. Nah, kalian tadi sudah mengamati video pembelajaran di Salindia PowerPoint yang Ibu bagikan. Nah, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian mengamati objek yang ada di lingkungan sekitar? Pernah. Apa yang kalian ingin amati dan kalian ketahui dari objek tersebut? Saya, Bu. Silakan Haidar. Yang ingin saya ketahui dari objek tersebut adalah ciri khas, bentuk, dan warna dari sebuah objek. Iya, bagus sekali Haidar. Terima kasih. Yang lain beri tepuk tangan dulu untuk Haidar. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, struktur yang pertama, pernyataan umum. Dua, yang terakhir, nah jadi tadi strukturnya ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini, bagian ini berisi pembuka atau pengantar tentang hal yang akan disampaikan. Berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji.
Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini menjelaskan secara detail mengenai objek atau bagian dari objek. Dan terakhir ada deskripsi manfaat. Setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Selain struktur, kita juga hari ini belajar tentang kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Kebahasaannya ada dua. Yang pertama, dua. Jadi kalimat definisi merupakan kalimat yang menjelaskan suatu hal, baik benda hidup maupun benda mati, secara umum. Kemudian kalimat definisi menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, yaitu. Kemudian kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan sifat atau ciri khusus suatu objek. Baik, sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang ditanyakan? Saya Bu, Oh ya. bolehkah struktur teks laporan hasil observasi tidak berurutan? Iya, bisa bertanya kepada Ibu, bolehkah struktur teks laporan hasil observasi tidak berurutan? Jawabannya tidak boleh. Karena struktur itu namanya struktur ya, harus berurutan dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan manfaat. Sampai di sini paham? Paham. Silakan kalian lihat ke depan. Di sana ada contoh analisis struktur teks laporan hasil observasi buah mangga. Nah, hasil analisisnya kalian baca. Lihat, paragraf ke-1 pernyataan umum, informasi yang disampaikan tentang asal-usul buah mangga. Kemudian paragraf keduanya adalah deskripsi bagian. Informasi yang disampaikan mendeskripsikan ciri buah mangga. Kemudian paragraf ketiga mendeskripsikan manfaat, yaitu manfaat dari buah mangga. Nah, terus ada analisis kebahasaannya. Di sana ada kalimat definisi. Nah, cirinya tadi kalimat definisi menggunakan konjungsi adalah, ialah, merupakan, yakni. Nah, lihat kalimat definisi buah mangga ada kata merupakan. Kemudian adalah. Nah, kalimat deskripsi mendeskripsikan sebuah ciri suatu objek. Ciri buah mangga, batang mangga kuat, tegak dan bercabang dengan daun yang lebat. Kemudian tajuk daunnya juga indah, membentuk oval, memanjang hingga kubah dengan diameter bisa mencapai 10 meter. Setelah ini kita akan membentuk kelompok. Di dalam kelompok itu kalian akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks yang akan Ibu bagikan. Silahkan buat kelompok. Kelompok 1, 2, 3.
Ada kesulitan dalam menganalisis? Ada kesulitan tidak? Tidak. Sudah selesai semuanya? Sudah, baik. Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil analisis kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai laporan tes hasil observasi tentang buah manggis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri merupakan sebagai moderator, lalu ada Nova Dani dan Al Maulana sebagai presenter 1 dan presenter 2, lalu ada Ahmad Andrianor dan juga Nuryani. Baiklah, untuk membaca hasil diskusi akan dibacakan oleh Al Maulana dan Nova Dani. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Parawi. Ini akan saya bacakan analisis struktur teks laporan hasil observasi yaitu buah manggis. Pernyataan umum, yaitu berisi penjelasan dari objek yang diamati, yaitu asal usul buah manggis. Buah manggis atau nama latinnya Gennaria mangostana merupakan salah satu buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang dipercaya berasal dari Kepulauan Nusantara. Deskripsi bagian berisi penjelasan terperinci dari objek yang diamati, yaitu ciri-ciri buah manggis. Tinggi pohon manggis rata-rata dapat mencapai 6 sampai 25 meter. Memiliki daun yang rapat, rimbun, duduk, dan berlawanan. Dan tangkai daun pendek, daunnya yang tebal, lebar. Mohon tegak lurus dengan bercabang simetris membentuk tutup. Manfaat bagian yang menjelaskan manfaat dan kandungan dari manggis. Di kalangan tradisional dapat menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, tensi, amandel, abses, dan anti peradangan atau anti inflamasi. Hasil penelitian ilmiah juga menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan oksidan, terutama faktor tannin, asam fenolat maupun antioksidan. Analisis permasalahan juga bahas teks laporan atau observasi buah manggis. Kalimat teknis buah manggis atau nama latinnya Garcinia mangostana merupakan salah satu buah asli dari Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang dipercaya berasal dari Kepulauan Nusantara. Kalimat deskripsi, manggis memiliki daun yang rapat, rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daunnya yang tebal dan lebar. Pohon tegak lurus dengan bercabangan simetri membentuk perujut. Hasil penelitian ilmiah juga menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan oksidan, terutama tannin, asam fenolat maupun antosianin. Baiklah, terima kasih untuk kedua presenter. Sekian dari kami, salah-salahnya mohon maaf dan semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil analisisnya. Kemudian kelompok 2 sudah siap? Siap, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Fadil, ada Grace, ada yang muda, ada April, dan saya sendiri Muhammad Dafi Hamid. Dan selanjutnya untuk penyampaian materi saya serahkan kepada Grace dan Mahmuda. Analisis struktur teks atau hasil observasi mengenai tanaman jahe. Struktur pertama, pernyataan umum, hasil analisis, informasi yang disampaikan, nama latin dan tanaman jahe dan asal-usul tanaman jahe. Kutipan teks, jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obatan. Jahe memiliki nama latin yaitu medicinale. Jahe berasal dari Asia Pasifik yang mula-mulanya penyebaran dari Cina. Dari Cina ke India. Jahe ini terkenal dengan aroma dan rasanya yang begitu khas, sehingga masyarakat menjadikannya sebagai rempah-rempah dan bumbu masakan. Yang kedua, deskripsi bagian. Hasil analisis menjelaskan bagian-bagian dari tanaman jahe. Kutipan teks, jahe merupakan tanaman berbatang semu, tinggi 30 cm sampai dengan 1 meter. Tegak, tidak bercabang, tersusun atas lembaran kelapa daun yang bentuk bulat, berwarna hijau pucat dan warna pangkal bulat, ramping, berserat, berwarna putih sampai berwarna gelap. Penanaman jahe harus di lokasi yang teduh. Selain itu, tanaman jahe memerlukan banyak air sehingga harus rutin disiram. Untuk pemeliharaan jahe tidak terlalu sulit. Boleh ditanam di dalam politek, wadah yang sudah diberi lubang atau langsung di lahan liat. Deskripsi bagian. Deskripsi menjelaskan tentang manfaat tanaman jahe. Kutipan teks, manfaat jahe antara lain dapat menurunkan tekanan darah, membantu pencernaan, melancarkan tekanan darah, obat mual-mual, masuk angin, menangkal radikal bebas, menegakkan rasa sakit, menyembuhkan pikiran, obat kompres, mengobati rematik, obat luka, obat sakit perut, dan mencegah kanker. Satu, kalimat definisi. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Jahe merupakan tanaman berbatang semu tinggi 30 cm sampai dengan 1 meter. Dua, kalimat deskripsi. Jahe merupakan tanaman berbatang semu tinggi 30 cm sampai dengan 1 meter. Tegak, tidak bercabang, tersusun atas lembaran kelapa daun, berbentuk bulat, warna hijau pucat dan warna pangkal batang kemerahan. Akar jahe berbentuk bulat bening, ramping, berserat, warna putih sampai coklat terang. Oke, terima kasih kepada Grace dan Mahmuda. Dan itu sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu mari saya perkenalkan anggota-anggota kami. Di sini ada Salman, ada Tirta, saya Muhammad Aidil Gamalana, saya Nisa dan Anissa. Untuk penjelasan akan saya berikan kepada presenter-presenter, waktu dan tempat dipersilakan. Ini dijelaskan dari objek yang diamati yaitu asal usul bayam sayuran murah kayak manfaat. Bayam merupakan tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik, namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Deskripsi bagian berisi penjelasan perinci dari objek yang diamati. Bayam dapat tumbuh sepanjang tahun dalam ditemukan pola ketinggian 2-5 dpl. Tumbuh di daerah panas dan dingin, tetapi tumbuh lebih subur di daerah rendah pada lahan terbuka yang udaranya sedikit panas. Deskripsi manfaat. Bagian yang menjelaskan manfaat dan kandungan dari bayam sayur murah kaya akan manfaat.
terdapat kandungan vitamin A, C, folat, dan magnesium yang dapat menjaga sistem kekebalan tubuh. Bayam merupakan salah satu sumber asupan zat besi yang baik sehingga dapat mencegah anemia. Konsumsi bayam juga dapat menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Kebahasaan. Kalimat definisi. Pertama, bayam amaranthus SSM merupakan tumbuhan yang biasa ditanam untuk konsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Kedua, bayam adalah sayuran hijau yang mudah ditemui di Indonesia. Tiga, bayam merupakan salah satu sumber asupan zat besi yang baik sehingga dapat mencegah anemia. Kalimat definisi. Bayam dapat tumbuh sepanjang tahun dan ditemukan pada ketinggian 2-5 dpl. Tumbuh di daerah panas dan dingin. Bayam memiliki banyak nutrisi termasuk vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Bayam tinggi akan kandungan vitamin A, C, folat, dan magnesium. Baik, kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan teks laporan hasil observasi tentang Sayur bayam. sayur bayam. Bagian mana yang sulit? Di bagian menganalisis bayamnya Bu ya. Bagian menganalisis bayam. Di bagian analisis bayam tadi Ibu temukan ada sedikit kesulitan pada manfaat ya. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar lagi untuk mendalami lebih jauh tentang menganalisis. Baik, silakan tutup. Terima kasih kepada presenter telah mempresentasikan hasil kerja kami. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut teman yang lain bagaimana kelompok 3 tadi? Menurut ulun kelompok 3 tadi sudah bagus, cuman di bagian deskripsi manfaat ada sedikit kesulitan. Iya, terima kasih kepada Davi yang telah memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Jadi hari ini kita sudah selesai untuk menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Selain itu juga pembahasan teks laporan hasil observasi terdiri atas 2 kalimat, yaitu menggunakan kalimat definisi dan juga menggunakan kalimat deskripsi. Terus refleksi yang saya ambil pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan dan tenteram karena kebetulan di luar lagi hujan sehingga rasanya sangat damai untuk belajar. Masya Allah, luar biasa sekali untuk Khalid. Terima kasih untuk Khalid. Setelah ini Ibu akan bagikan evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Linknya Ibu bagi di grup kelas ya. Silakan kalian cek masing-masing HP-nya. Ibu sudah bagikan di grup kelas linknya. Sudah selesai mengerjakan? Sudah, baik. Untuk materi yang berikutnya jangan lupa ya. Materi berikutnya kita akan menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Jangan lupa dipelajari di rumah. Nah, silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.